Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Izan. Saya dari program studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi wawancara metode food recall 24 jam. Food recall 24 jam ini merupakan metode wawancara untuk mengetahui makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang dalam 24 jam terakhir, mulai dari bangun tidur sampai dia tidur kembali. Data yang dikumpulkan nantinya digunakan untuk mengetahui gambaran asupan energi dan zat gizi seseorang. Dan perlu diketahui ada beberapa tahapan dalam metode food recall 24 jam ini, yaitu yang pertama perkenalan dan identifikasi responden. Yang kedua ada quick list atau mencatat daftar makanan yang dikonsumsi. Yang ketiga ada probing atau penggalian informasi lebih detail. Dan yang keempat ada review ulang untuk memastikan tidak ada makanan yang terlewat. Dan yang terakhir ada penutup dan kesimpulan hasil dari wawancara tersebut. Di wawancara ini saya menggunakan beberapa alat seperti form, food recall, ada laptop sebagai alat bantu mendata, dan buku foto makanan. Buku foto makanan ini digunakan untuk membantu responden memperkirakan ukuran porsi makanan agar hasil rekal lebih akurat. Langsung ke bagian wawancaranya. Assalamualaikum Mas, perkenalkan saya Izan dari mahasiswa Kesehatan Masyarakat UMKT. Apakah Mas bersedia diwawancarai terkait konsumsi makanan selama 24 jam terakhir? Bersedia. Baik Mas, sebelumnya saya jelaskan ya bahwa wawancara ini digunakan untuk simulasi pembelajaran dan data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Sebelumnya saya ingin menanyakan identitas Mas terlebih dahulu. Untuk nama Mas sendiri? Saya Anjar. Ya. Untuk usianya berapa Mas? Saya 20 tahun, mau jalan 21 tahun. Ya. Untuk pekerjaan atau aktivitas sehari-harinya apa Mas? Kebetulan saya seorang mahasiswa. Untuk domisilinya Mas ada di mana? Saya tinggal di Sukaja Utara sama Alisa. Pada tahap awal wawancara melakukan identifikasi responden terlebih dahulu. Hal ini penting untuk mengetahui karakteristik dari responden yang nantinya dapat mempengaruhi pola konsumsi makanan. Mas, untuk kemarin pagi ada sarapan apa? Kebetulan saya kemarin pagi itu makan nasi goreng dengan es teh. Itu nasi gorengnya masak sendiri atau di Saya masak sendiri. Kira-kira di jam berapa Mas sarapannya itu? Sekitar jam 7 pagi. Terus setelah sarapan ini adakah kayak nyemil atau makan lagi? Ada Mas, sekitar jam 10 pagi saya makan roti coklat sama air mineral. Kalau untuk makan siang Mas, ada makan apa di makan siangnya? Untuk makan siang itu saya ada makan nasi, ayam goreng dengan tumis kangkung dan juga es teh. Itu makan siangnya di jam berapa ya? Sekitar jam 1 siang. Kalau di sore hari ada makan apa lagi Mas? Saya makan bakso. Kalau malam harinya ada makan apa? Untuk malam harinya saya makan mie goreng sama telur ceplok. Lalu ada minumnya? Minumnya itu es jeruk. Es jeruk ya. Nah, pada tahap tulis, wawancara ini mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden tanpa menggali detail terlebih dahulu. Tujuannya ini agar responden ini paham dan mudah mengingat makanan yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir. Baik Mas, saya ulang dulu ya supaya nggak ada yang terlewat. Pagi itu Masnya makan nasi goreng dan minumnya teh manis. Untuk snacknya Mas makan roti coklat dan air mineral. Siang harinya Mas makan ayam goreng, tumis kangkung sama es teh. Sorenya Mas makan bakso dan malamnya mie goreng, telur ceplok dan es jeruk. Apakah sudah benar Mas? Iya, benar saya Mas. Tepat. Oke. Untuk nasi gorengnya Mas, kira-kira porsinya tuh sebanyak apa Mas? Untuk nasi gorengnya itu
Tengah kiri kan? Saya izin buka foto makanan ya biar Mas lebih paham gimana Oh, maksud saya. bisa bisa. Ini Mas untuk nasi gorengnya di bagian yang lebih itu yang mana Mas, yang A, B atau C? Oh, di bagian B, Mas. Oke, di bagian B ya. Iya. Terus kalau dibanding biasanya Mas, porsinya itu standar atau biasanya lebih banyak ya? Standar aja. Standar aja ya. Iya. Terus kan. Kalau teh manisnya ada pakai gula. Pakai gula, Mas. Kira-kira itu berapa sendok makan Mas gulanya? Sekitar 2 sendok teh. 2 sendok teh. Iya. Kalau nasinya kira-kira Mas dari 3 foto ini porsinya semana yang paling gede? Yang ini Mas yang agak-agak ini. Yang agak-agak penuh Iya. di bagian B ya. Bagian B. Kalau ayam gorengnya Mas makannya di bagian apa Mas? Kebetulan saya suka untuk ayam goreng itu di bagian paha bawah. Oh, paha bawah. Iya. Digoreng biasa atau digoreng crispy? Digoreng biasa. Digoreng biasa. Terus tumis sambungnya Mas kira-kira berapa sendok makan tuh diambil? Sekitar 3 sendok makan. Pada tahap probing, wawancara menggali informasi lebih detail terkait jenis makanannya, ukuran porsi dan cara pengelolaan makanan. Tapi ini bakal penting banget karena hasil wawancara nanti akan digunakan untuk menghitung kandungan energi dan zat gizi responden. Baik Mas, saya review kembali ya. Pagi itu Mas makan nasi goreng dan teh manis, snack kopi coklat air mineral, siang nasi, ayam goreng, tumis kangkung, sambal, urut dan es teh. Sorenya bakso, malamnya mie goreng instan, tertutup dan es jeruk. Apakah ada makanan kecil, kopi, atau buah, atau vitamin, atau minuman lain yang belum disebutkan Mas? Tidak ada Mas, sudah semuanya disebutkan. Sudah semuanya ya? Iya. Berdasarkan hasil wawancara Putri Call 24 jam, dapat diperoleh data konsumsi makanan responden mulai dari pagi hari hingga sampai malam hari. Data yang telah dikumpulkan nantinya akan dikonversi ke dalam bentuk gram dan dianalisis kembali kandungan energi serta zat gizinya menggunakan tabel komposisi pangan atau aplikasi analisis gizi. Metode Putri Call 24 jam memiliki kelebihan karena mudah dilakukan dan dapat menggambarkan pola konsumsi dari seseorang tersebut dalam sehari itu. Namun metode ini juga sangat bergantung pada daya ingat responden dan keterampilan pewawancara dalam menggali informasi itu sendiri. Demikian simulasi wawancara metode Potrika 24 jam. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Terima kasih juga Mas Anja sebagai responden dan bersedia melakukan wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.